Ini adalah sepatu keren yang lumayan underrated di Indonesia. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang gua di hot sama kalau review masih yang Guys, sebagaimana yang kalian udah lihat di intro tadi, ini adalah sepatu New Balance 990 V6. Dan ini New Balance 990 V6 pertama gua, dan mari kita bahas sepatunya. Oke, jadi sebelum kita dive in into sepatunya, mari kita lihat dulu box atau packagingnya. Nah, di sini ada box warna biru kayak gini ya, dengan tulisan atau logo NB gede banget di tengah. Kemudian di bagian sini ada tulisan Made in USA for over 75 years. Dan sini juga ada brandingan New Balance Made in USA. Nah, sedikit cerita dari sepatu ini guys. Ini adalah sepatu kolaborasi, atau lebih tepatnya sepatu yang dibikin oleh Teddy Sentis. Siapakah Teddy Sentis? Buat kamu yang belum tahu, Teddy Sentis adalah foundernya Emilian Dor atau ALD, di mana kemudian Teddy Sentis ditunjuk sebagai creative director-nya New Balance Made in USA. Nah, project bersama Teddy Sentis sendiri udah banyak banget ya. Kalau nggak salah, sekarang ini ada di season 6. Dan untuk sepatu ini sendiri, ini merupakan colorway yang ada di season 3. Oke, mari kita ambil dulu sepatunya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara New Balance Made in USA dan New Balance versi lainnya? Nah, di sini gue pengen jelasin sedikit, at least yang gue tahu tentang perbedaan antara Made in USA dengan New Balance edisi global atau edisi Made in Asia atau Made in China dan negara-negara Asia lainnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita trace back lagi, New Balance memang brand dari USA, tepatnya di Boston. Jadi, culture atau heritage Made in USA itu sendiri adalah produk yang dibikin langsung di pabrik di Amerikanya sendiri. Nah, berbeda dengan New Balance regular lainnya yang dibikin di pabrik mungkin di China, mungkin di Indonesia, atau mungkin di Vietnam, produk-produk dari New Balance Made in USA ini bisa dibilang menggunakan material yang top notch. Baik itu material pada bagian upper, pada bagian midsole dan outsole, dan juga craftsmanship-nya terkenal lebih bagus dan lebih rapi. Selain itu, untuk pricing-nya sendiri, Made in USA biasanya lebih mahal daripada New Balance regular atau Made in Asia. Nah, di tahun 2021, Teddy Sentis ditunjuk oleh New Balance sebagai creative director-nya untuk lini Made in USA. Dan semenjak itulah, lini Made in USA dibikin lebih keren dengan variasi warna-warna yang lebih beragam. Salah satunya colorway yang satu ini nih guys. Semenjak awal perilisan, yaitu di tahun 2023, gue kepincut banget sama colorway yang satu ini. Dan ternyata colorway ini masuk ke Indonesia. Tapi respon di Indonesia gue lihat biasa aja. Entah stok sepatu ini yang kebanyakan, atau memang gak banyak orang yang suka dengan colorway yang satu ini. Buktinya gue lihat di beberapa retailer, contohnya di Atmos, sepatu ini sempat didiskon dengan harga diskon yang lumayan gede. Dan gue juga berhasil ngekop sepatu ini dengan harga diskon yang hampir setengahnya. Guys, ini adalah New Balance 990 V6 pertama gue. 990 adalah lini retro running dari New Balance, dan ini merupakan lini yang paling top notch-nya, atau bisa dibilang lini flagship dari New Balance. Nah, sampai saat ini ada 6 versi dari New Balance 990. Dan versi yang terakhir adalah versi yang ke-6, yaitu sepatu yang satu ini. Pertama banget dirilis di tahun 2022, kemudian disambut dengan kolaborasi bersama Action Bronson, dan juga kolaborasi bersama Carhartt. Nah, selain itu, lini 990 V6 sendiri banyak banget dibikin iterasi-iterasi atau colorway yang masuk ke dalam lini Made in USA bersama Teddy Sentis. Nah, yang satu ini biasa dikenal dengan Magenta Pop. Banyak yang bilang inspirasi dari colorway ini adalah Majin Buu. Majin Buu itu kalau nggak salah satu karakter di Dragon Ball. Kalau gue lihat sih memang vibes-nya mirip ya. Ada warna magenta, kemudian juga ada warna purple-nya, dan juga ada warna beige atau off-white. Oke, langsung aja kita bahas konstruksi dari sepatu New Balance 990 yang satu ini. Nah, untuk bagian mudguard dan wrapping sampai ke belakang, ini pure menggunakan suede, dan suede-nya ini lembut banget. Nah, beware guys, sepatu ini menggunakan pigskin, terutama di bagian suede-nya. Untuk suede yang sama juga berlanjut ke bagian I-stay. Di bagian toe box-nya di sini menggunakan mesh yang feel-nya itu premium banget, bagus banget ya. Kemudian di bagian samping di sini ada sejenis nubuck, perforated nubuck ini. Tapi setahu gua ini synthetic nubuck ya, jadi bukan nubuck asli. Kemudian di bagian samping, kiri kanan atau medial dan lateral side-nya, di sini ada logo New Balance, oversize logo New Balance,
yang dimana ini menggunakan reflective material. Kalau misalkan disenterin, ini bakal nyala. Nah, reflective material ini juga terdapat di bagian depan sini, ada carrot kecil di sini, kemudian di logo New Balance bagian tengah sini, dan di bagian 2ST paling atas, dan juga berlanjut ke bagian panel samping di bagian heel. Nah, di bagian belakang atau heel counternya, di sini ada branding New Balance dan juga ada tulisan Made in USA, dan ada mesh yang berwarna pink di atasnya. Kita putar lagi ke bagian tong, di sini ada branding New Balance 990 V6, di mana tongnya sendiri dibikin menggunakan mesh. Kemudian untuk brandingnya ini sendiri, ini dibikin di atas sejenis bahan rubber. Nah, untuk lacesnya kita dapat extra laces yang berwarna purple kayak gini. Tapi menurut gua laces yang berwarna cream atau warna off-white ini lebih masuk di sepatu ini. But kalau kamu pengen nambah lebih pop sepatunya, kamu bisa pakai atau ganti dengan laces berwarna purple kayak gini. Nah, berlanjut ke bagian lining, ini soft banget, lembut banget, tapi lightly padded. Gua ngerasa kayak New Balance 992 lebih padded daripada New Balance 990 ini. Nah, berlanjut ke bagian insole, di sini menggunakan insole foam kayak gini ya, berwarna purple, kemudian ada tulisan New Balance Running. Oke guys, sekarang kita berlanjut ke bagian midsole dan outsole-nya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, antara New Balance 990 V3, kemudian New Balance 990 V4 dan V5 nggak banyak banget perubahannya. Jadi bisa dibilang vibes desainnya itu sama-sama aja. Tapi kali ini di versi yang ke-6, ini memang secara desain perubahannya itu beda banget, total banget, banyak banget hal yang berubah, terutama di bagian midsole-nya. Untuk overall looks-nya sendiri memang sepatu New Balance 990 V6 ini terlihat lebih sporty dan terlihat lebih tajam, lebih streamline gitu ya. Nah, sebabnya kalau menurut gua ini memang dari bentuk si midsole-nya sendiri. Nah, midsole-nya ini dibikin menggunakan teknologi fuel cell, di mana teknologi fuel cell adalah teknologi terbaru dari New Balance, yang bisa dibilang teknologi cushion yang paling bagus, atau flagship-nya dari New Balance. Nah, teknologi fuel cell sendiri digunakan di sepatu-sepatu running performance punyanya New Balance. Selain itu, di sepatu ini juga dilengkapi dengan end cap wedges yang berwarna purple. End cap ini menggunakan polyurethane dan di dalamnya digunakan EVA agar menambah kestabilan. Jadi bisa dibilang sepatu ini walaupun menggunakan fuel cell, tapi tetap berasa stabil. Kenyamanannya dapat, empuknya dapat, stabilnya juga dapat karena menggunakan end cap teknologinya. Untuk desainnya sendiri, sejujurnya ini sepatu 990 paling canggih menurut gua. Dan kalau preferensi gua suka banget sepatu yang canggih. That's why ini menurut gua desain New Balance 990 yang refresh banget. Oke, berlanjut ke bagian bottom, ini menggunakan rubber endurance dari New Balance seperti biasa. Kemudian di sini ada traction yang kayak gini, keren banget ya desainnya. Dan ada tulisan established in 1982, di mana sepatu New Balance 990 pertama banget dikeluarin di tahun 1982. Dan di bagian heel-nya juga ada exposed fuel cell unit atau fuel cell foam-nya kayak gini, berwarna off-white. Kombinasi rubber, foam, dan desain di sepatu ini memang keren banget. Gua udah suka banget sama New Balance sejak awal perilisan, tapi harga retailnya itu tinggi banget. Nah, makanya setelah gua nunggu setahun lebih atau bahkan bisa dibilang 2 tahun, gua baru kesampaian ngebeli sepatu 990 ini. Nah, sekarang gua bakal ngebahas untuk kenyamanan dan sizingnya. Untuk kenyamanannya sendiri, nggak bisa diraguin lagi kalau New Balance 990 memang sepatu yang paling nyaman. Gua berani bilang antara semua koleksi sneakers gua saat ini, sepatu New Balance 990 adalah sepatu yang paling nyaman yang pernah gua punya. Walaupun gua baru nyobain sepatu ini selama beberapa hari dan dengan penggunaan yang minim, tapi gua bisa ngerasain perbedaan yang signifikan banget di bagian fuel cell-nya, kemudian juga campuran dengan end cap-nya. Gua pernah nyobain 990 V3, yang dimana itu salah satu sepatu yang menurut gua cukup nyaman juga, cukup stabil juga, tapi ternyata nggak senyaman sepatu New Balance 990 V6 ini. Dan dari looks-nya juga, ini kombinasi antara retro dan futuristiknya, atau retro dan modernnya, masuk banget dan balance banget ya. So, itu dia untuk kenyamanannya, ini A+, sepatu yang paling nyaman yang pernah gue punya. Nah, berikutnya untuk sizing. Waktu pertama banget gue beli sepatu ini, gue ragu milih antara size 42 atau 41,5. Karena banyak yang gue dengar nonton review yang ngebahas tentang sepatu ini, biasanya mereka ngerekomendasiin sepatu 990 untuk downsize. Nah, dimana di 990 V3 sebelumnya, gue juga ngambil downsize atau 1 size setengah. Tapi untuk V6 ini, karena banyak banget perbedaan pendapat ya, ada yang bilang true to size, ada yang bilang downsize, jadi gue milih untuk stick di true size. Kenapa? Kalau misalkan 41,5 atau downsize, gue bakal ngerasa kurang nyaman. Dan ternyata sepatu ini menurut gue true to size atau di size 42.
Nah, secara konstruksi sendiri memang sepatu ini terlihat lebih panjang ke depan ya. Tapi untuk bagian midfootnya atau bagian tengahnya ini sedikit lebih narrow. Jadi kalau kaki kamu agak wide, gue saranin buat stick di true size atau bahkan bisa naik setengah. Itu dia guys untuk review dari New Balance 990 V6 made in USA dengan colorway Magenta Pop. Komen di kolom komentar gimana menurut kamu sepatu ini. Apakah sepatu ini jadi incaran kamu? Komen juga di kolom komentar gimana menurut kamu koleksi-koleksi New Balance made in USA bersama Teddy Scientist. So, thanks for watching guys. Hope you like it. Subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan like video ini biar channel ini direkomendasiin ke teman-teman yang lain yang suka dengan sneakers. Thanks for watching sekali lagi. And I will see you guys in the next video. Bye.